Hai sahabat kompas.com, sekarang di sebelah Anda udah ada mobil sedan terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Vios. Nah, Toyota Vios terbaru ini hadir dengan tampilan yang jauh lebih mewah dibanding generasi sebelumnya. Sedikit cerita ya, ini Toyota Vios sebelumnya itu dirakit di Indonesia, tapi untuk generasi terbaru yang ini nih dibawa langsung dari Thailand. Nah, di Thailand sendiri itu namanya Yaris Active. Sedangkan kalau untuk pasar Indonesia namanya tetap Toyota Vios. Kira-kira penasaran gak sih gimana tampilan interior, eksterior, dan juga impresi berkendaranya? Kalau mau tahu, saksikan terus videonya di YouTube Kompas Otomotif. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sekarang kita bahas dari tampilan eksteriornya dulu. Nah, kalau kalian lihat nih, secara keseluruhan udah beda banget sama varian yang sebelumnya ya. Toyota Vios generasi terbaru ini tampil lebih modern, stylish, dan lebih mewah. Kita lihat dari bagian depan. Nah, untuk bagian grillnya ini, dia udah beda banget sama varian sebelumnya, tapi jadi hampir sama kayak varian Toyota yang lainnya. Kalau kalian lihat nih, udah hampir mirip kayak grillnya Avanza atau Toyota Veloz, walaupun beda pattern ya. Dia pakai grill yang besar banget, udah gitu garis-garis warna hitam nih, piano black. Dan untuk di atasnya cuma ada segaris kayak gini nih, yang di tengahnya ada lambang Toyota. Nah, kalau kita lihat di bagian sampingnya, ke lampunya, nah ini lampunya juga udah lebih agresif tampilannya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau kalian lihat nih, lebih tajam, lebih lekukannya tuh lebih kelihatan dibanding versi yang sebelumnya. Lampunya juga udah LED proyektor. Nah, di bagian bawahnya lagi nih, dia ada kisi-kisi udara. Ternyata ini tuh beneran loh kisi-kisi udaranya nih ya, kalau kalian lihat. Tetap pakai warna piano black, jadi kelihatan lebih sporty. Di sini juga udah ada sensornya. Nah, untuk Toyota Vios yang ini tuh udah ada TSS-nya. Cuma untuk sensornya dia adanya di bagian sini nih, kalau kalian lihat. Tuh. Sekarang kita lihat ke bagian samping ya. Oke, berlanjut ke bagian samping ini, kalau kalian lihat secara keseluruhan, ini desainnya bener-bener gaya liftback ya. Tampilannya sporty tapi tetap mewah. Nah, untuk di bagian samping ini juga ada lekukan garis tajam yang benar-benar mempertegas mobil ini. Dan untuk profil bannya sendiri ini menggunakan 205/50 ring 17. Terus kalau kalian lihat lebih detail lagi di sini, walaupun tampilannya sporty tapi tetap ada aksen chrome ya, yang bikin mobilnya kelihatan mempermanis tampilan mobil ini gitu loh. Dan handle-nya juga masih sama kayak model sebelumnya. Di spion juga nih, kalau kalian lihat di sini udah ada sensor dari TSS. Dan kalau kalian lihat ini di kaca spionnya sudah ada salah satu fitur dari TSS, yaitu blind spot monitoring. Nah, sekarang kita lanjut lihat ke bagian buritannya atau bagian belakang. Oke, kalau kita lihat bagian buritannya nih, secara keseluruhan kira-kira mirip sama salah satu rivalnya nih bagian belakangnya. Cuma ini tuh tampilannya bener-bener sporty di bagian belakang. Kalau kalian lihat nih, sekarang Vios tuh ada tarikan garis di sini nih, tapi garis ini tuh cuma aksen piano black, bukan LED atau lampu belakang yang memanjang gitu ya. Lampunya tetap lampu rem utamanya itu tetap ada di sini aja. Nah, terus kalau ke bagian bawah ini juga ada aksen piano black. Ini sebenarnya cuma aksen aja sih, bukan kisi-kisi udara seperti yang di depan. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga udah ada diffuser, juga ada mata kucingnya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian interior, kira-kira apa yang beda nih. Yuk.
Oke, sekarang Nanda udah ada di kabin Toyota Vios. Nah, kalau kalian lihat ini interiornya berubah banget ya dibanding dengan varian yang sebelumnya. Nah, di sini tuh emang dominasinya warna hitam, walaupun di bagian plafonnya ini warnanya krem ya. Nah, kalau dilihat nih secara layout keseluruhan, ini ngingetin layout Nanda sama Toyota Raize dan Toyota Veloz, karena emang desainnya tuh sama, mulai dari AC, terus juga bagian dashboardnya. Cuma di sini yang membedakan adalah Toyota Vios ini di bagian tengah dashboard Toyota Vios ini dia tuh ada aksen kulitnya. Jadi nggak semuanya hard plastik ya. Terus untuk Toyota Vios terbaru ini juga udah dilengkapin sama audio steering switch. Jadi di sini udah ada untuk pengaturan trip, terus juga untuk audionya. Di sebelah kanannya udah ada pengaturan untuk cruise control, dan mobil ini juga udah dilengkapin sama pedal shift. Jadi lebih sporty ya, DNA-nya tuh makin keluar sportinya. Nah, untuk di bagian konsol tengah nih kurang lebih hampir sama kayak Toyota lainnya, terutama Toyota Raize dan Toyota Veloz. Transmisinya juga desainnya masih sama, untuk AC knob-nya juga masih sama, dan untuk head unitnya juga nih masih desainnya masih sama ya. Di sini juga udah ada tray penyimpanan. Nah, cuma sayangnya untuk di bagian depan ini nggak ada untuk port charging yang Type C ataupun yang USB ya, adanya cuma yang lighter. Nah, terus untuk material kursinya sendiri ini kulit campur fabric. Dia juga ada patternnya gitu. Headrestnya juga terpisah, dan ini emang cukup empuk ya, jadi nyaman saat berkendara. Sekarang kita pindah ke bagian baris kedua. Oke, sekarang Nanda udah ada di baris kedua Toyota Vios. Nah, untuk di baris kedua ini posisi duduknya cukup lega, cukup nyaman karena joknya juga empuk. Dan di sini udah ada AC-nya juga nih. Jadi yang belakang juga nggak akan kepanasan. Kalau di depan nggak ada chargeran, di sini baru ada chargeran ternyata tuh. Udah ada 2 port USB. Terus yang paling Nanda suka juga di sini udah ada cup holder. Jadi kan biasanya kalau mobil-mobil sebelumnya cup holdernya tuh di bawah ya. Ini udah ada di atas, jadi kita gampang kalau mau ambil minum atau naruh minuman di sini. Ini juga untuk materialnya udah ada campuran soft touch juga. Dan di sini aksennya itu piano black, jadi makin kelihatan keren sih. Nah, untuk legroomnya sendiri ini cukup luas ya. Kalau misalnya sebentar, ini Anda ukur bisa sampai 2 jengkal, lumayan lega. Dan untuk headroomnya juga masih lumayan lega nih, masih ada 1 jengkal lebih. Tapi sayangnya untuk headrestnya itu nggak terpisah. Jadi udah fix gitu loh. Kalau yang tengah ini kan masih bisa dipisah nih. Nah, sayangnya mobil ini juga nggak ada armrest. Coba kalau ada armrest kayak kita lebih enak ya duduk di belakang. Dan untuk joknya sendiri ini masih sama, materialnya sama kayak yang depan. Masih campuran kulit dan fabric. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Nah, Toyota Vios sendiri ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 138 Nm. Nah, tenaga itu didistribusiin ke roda depan dengan 2 pilihan transmisi yang bisa dipilih, yaitu manual dan transmisi otomatis. By the way, mobil ini udah menggunakan platform baru yaitu DNGA atau Daihatsu New Global Architecture yang sama seperti Toyota Raize dan Rocky dan Toyota Avanza dan Xenia. Oke, sekarang kita lihat kapasitas bagasi dari Toyota Vios yang katanya volumenya gede banget nih. Bisa pakai kunci kita bukanya. Coba kita lihat ya, kapasitasnya sebesar apa sih? Tuh, bisa kalian lihat ini kapasitas dari bagasi Toyota Vios benar-benar besar banget ya, sampai ke dalam sana tuh. Kalau dilihat ini mungkin bisa muat 5 koper besar kali ya, karena ini benar-benar besar banget kapasitas bagasinya. Terus kalau kita tarik, di bawah sini ada ban cadangan dari Toyota Vios. Dan untuk ban cadangannya sendiri ini udah full size ya, beda sama mobil-mobil yang lainnya. Biasanya kan dia menyediakan ban cadangan yang ukurannya berbeda dengan ban yang aslinya. Nah, untuk Toyota Vios yang terbaru ini sayangnya untuk kursi bagian depan tuh nggak bisa dilipat. Jadi kalau misalnya kalian kurang, kapasitas bagasinya kurang besar, ya tetap segini aja. Sedangkan kalau yang generasi sebelumnya itu bangku di bagian kedua, baris kedua tuh bisa dilipat sehingga bisa naruh barang yang lebih banyak.
Oke, kita tutup ya. Oke, sekarang Anda mau coba gimana impresi berkendara Toyota Vios terbaru ini. Kita coba ada mode berkendara yang sama seperti Vios, yaitu Power dan Eco. Dan juga mobil ini udah ada TSS-nya. Kita coba juga yuk. Oke sahabat otomotifkompas.com, sekarang Nanda berkesempatan untuk mencoba impresi berkendara dari Toyota Vios generasi terbaru ini. Nah, ini untuk pertama kalinya, dan untuk rutenya yang memang terbatas sih ya, karena emang tempat pengetesannya juga terbatas. Cuma seenggaknya kita bisa nyobain nih gimana rasanya berkendara sedan terbaru dari Toyota di jalan raya. Nah, pas pertama masuk ke dalam kabin udah pasti suasananya beda ya. Nuansanya dibandingkan Vios yang lama itu udah pasti beda total. Kalau kita lihat nih layout dashboardnya itu sama kayak Toyota Veloz, tapi ada beberapa bagian tuh yang dirubah. Contoh, ini dashboardnya tuh hampir sama kayak punya Toyota Fortuner kalau kalian lihat secara detail. Nah, cuma kalau untuk layout MID, terus kemudian juga pengaturan AC, konsol di bagian tengah, dan transmisinya ini hampir sama kayak Toyota Veloz. Nah, selanjutnya nih kalau untuk dari impresi berkendara sendiri, karena kita bicara visibilitas dulu ya. Kalau untuk visibilitas cukup baik, karena ini juga mobil sedan, lumayan ceper juga, rendah juga, ground clearance-nya nggak terlalu tinggi. Nah, jadi tuh lebih pandangannya lebih jelas. Untuk ke depan juga pilar A-nya juga nggak terlalu tebel. Cuma ya balik lagi karena ini sedan, kaca belakangnya nggak terlalu jelas kelihatan ya, karena kan emang kacanya tuh landai dan emang kecil kan, jadi memang tidak terlalu jelas, cuma ya masih bisa melihat dengan baik lah. Tapi pandangannya emang nggak sejelas SUV atau MPV ya, beda. Nah, untuk posisi duduknya sendiri ini cukup nyaman, joknya juga empuk. Ini materialnya kulit. Kalau untuk duduk sih nggak ada masalah ya, emang nyaman, sedan. Sayangnya joknya masih manual, jadi kalau misalnya kita mau rubah-rubah ya otomatis nggak bisa sambil berkendara, masih harus berhenti dulu. Terus kemudian untuk dari setirnya juga ini udah cukup lengkap ya. Di audio steering switch-nya ini udah untuk atur audio. Terus kemudian juga udah ada fitur cruise control-nya. Dan di sini udah ada pedal shift. Ini yang berbeda dari Vios generasi yang lama dengan generasi terbaru. Oke, suspensi. Gimana rasanya bantingannya? Yuk. Bentar. Nah, kalau kita bicara bantingan atau suspensi, ini nggak terlalu keras ya. Masih enak, halus. Terus kemudian juga handlingnya cukup baik, nggak pas kalau Nanda manuver yang cukup agresif seperti ini tuh nggak ada gejala understeer atau oversteer. Nah, kalau untuk bouncing, mobil ini cukup berasa. Jadi ketika kita ngelewatin speed trap atau kita ngelewatin jalan yang rusak, ini agak terasa mentul-mentul sedikit gitu. Oke. Nah, untuk Toyota Vios yang Nanda coba ini merupakan varian tertinggi. Jadi mobil ini udah dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense, otomatis akan menambah keamanan kita saat berkendara. Oke, itu dia tadi impresi singkat Nanda sama Toyota Vios generasi terbaru. Tadi kita udah bahas eksterior, interior, sama impresi berkendaranya sedikit. Nah, untuk informasi, mobil ini dibanderol dengan harga Rp368.400.000. Kira-kira dengan tampilan mobil yang udah diperbaharui banget, lebih mewah, lebih modern, kira-kira dengan harga segitu worth it nggak sih untuk minang Toyota Vios generasi terbaru yang pastinya udah ubahannya menyeluruh nih dari desain terutama. Oke, segitu aja video dari Nanda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.